dan bahan: neraca, tabung kecil, gelas kimia, air, kelereng, kubus logam, lempengan aluminium. Pertama, masukkan air. Kemudian masukkan kubus logam secara berhati-hati dan amati. Selanjutnya masukkan air sesuai dengan ukuran. Kemudian masukkan 3 kelereng kecil secara berhati-hati dan amati. Selanjutnya masukkan koin 500 perak ke neraca, kemudian taruh tabung kecil, tunggu sampai seimbang. Setelah itu tabung kecil diberikan air, kemudian diberikan yang 500 perak tadi sampai seimbang. Praktikum tentang air yang tenang permukaannya selalu datar. Alat dan bahan: gelas tempat serbaguna, gelas kimia, air, pewarna makanan, kubus kayu, mistar, dan selang plastik. Yang pertama, masukkan air ke gelas kimia. Kemudian masukkan pewarna makanan secukupnya di gelas kimia dan kemudian diaduk sampai larut, sampai air pun berubah warna. Kemudian ukur. Setelah dikasih pewarna makanan, terdapat 4 kurang. Kemudian di titik dilakukan penempatan di tempat yang sama dan dihitung kembali. Ini memiliki 3 praktikum, jadinya di satu tempat itu di berbagai tempat seperti itu. Kemudian selanjutnya ditaruh di tempat serbaguna, kemudian diukur. Dan yang ketiga yaitu air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Masukkan setetes di bejana serbaguna. Kemudian amati. Setelah itu ganjal dengan kubus kayu, kemudian amati. Setelah itu diganjal lagi oleh kubus logam, kemudian amati. Kemudian air berwarna dimasukkan ke selang bening plastik, kemudian amati saat selang sejajar di tempat yang mendatar. Kemudian amati saat selang yang sebelah kanan diangkat. Kemudian
Kemudian amati jika sebelah kiri diangkat. Kemudian yang keempat yaitu air dapat melarutkan berbagai zat. Adapun alat dan bahan yaitu gelas kimia, air, pasir, garam, gula, dan pengaduk. Masukkan air, kemudian masukkan 1 sendok garam, kemudian aduk sebentar. Setelah itu amati. Kemudian masukkan 1 sendok gula dan aduk secara perlahan. Kemudian amati. Nah itu gunanya buat apa pengaduk aja? Ntar kita salah lagi pakai sendok yang tadi. Iya. Amati apa yang terjadi? Bening gimana? Bening tapi partikelnya Nggak larut. nggak larut tapi nggak semuanya gitu loh. Tidak mudah larut. Tidak mudah larut. Wah kan disuruh diemin Wak. Lama gitu ya larutnya. Yaudah. Kayak biasa. Masukkan air, Sebentar. kemudian masukkan 1 sendok pasir, kemudian aduk sebentar dan amati. Sedikit kan udah beda keluar. Tapi abis karena setelah diamatin dia mendep di bawah, Iya, dia kan di bawah. menjadi keruh. Air. Yang kelima yaitu air dapat menekan ke segala arah. Adapun alat dan bahan yaitu tempat serbaguna, balon, air, gelas kimia, selang plastik, dan jarum. Yang pertama, masukkan air, kemudian kita meniup balon sampai sedikit mengembang, kemudian kita ikat dan kita taruh di atas gelas kimia dan kita tekan-tekan, kemudian amati. Balon yang kedua ini balon yang belum ditiup, ditusuk dulu, kemudian kita masukkan air dengan menggunakan air, kemudian kita masukkan selang plastik dan kita tiup. Kemudian kita lihat hasil dari praktikum ini. Yaitu praktikum tentang air dapat menyerap melalui celah-celah kecil. Adapun alat dan bahan, tempat serbaguna, air, kapur papan tulis, kain, koran, plastik. Yang pertama, kita masukkan air ke tempat serbaguna, kemudian sebanyak 3/4 ya. Setelah itu kemudian taruh kapur itu dan kita lihat apakah air menyerap pada kapur tersebut atau tidak. Kemudian ternyata air menyerap.
Nah, kita lipat dulu korannya, dan wah, ternyata menyerap juga ya koran. Nah, setelah itu plastik. Ternyata plastik tidak menyerap air. Nah, praktikum yang ketujuh ini adalah tentang benda dapat terapung, tenggelam, dan melayang dalam air. Adapun alat dan bahan yaitu gelas kimia, air, kubus aluminium, kubus kayu, paku, dan 2 gelang karet. Yang pertama, masukkan air ke dalam gelas kimia, kemudian masukkan kubus kayu dan amati. Setelah itu, siapkan paku, kemudian diikat dengan karet gelang dan ditaruh ke dalam air yang sudah dituang tadi, dan amati. Kemudian masukkan kubus aluminium dan amati.